Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita mulai aja kuliahnya ya. Tadi sholat dulu bentar. Share screen. Saya udah lupa udah saya mana kuliah yang ini. Ya, tolong diingetin aja ntar saya mana ceritanya. Oke, ini saya screennya. Oke, harusnya ini udah. Ini harusnya udah ya, scanning ini udah. Exploitation basic. Udah belum ya? Lupa saya. Udah kayak harusnya ya. Kita masuk web hacking lah ya. Oke. Masuk ke SQL injection dan teman-temannya. Ya. Intinya kalau sederhanain kira-kira kalau mau baca-baca bisa pakai ChatGPT aja lah ya. ChatGPT. Oke. Misalnya apa beda SQL injection dengan cross-site scripting? XSS itu cross-site scripting. Oke. Harusnya bisa jawab dia. Soalnya ChatGPT dan teman-temannya suka kalau minta yang ngaco suka nggak bener. Jadi kalau SQL injection kita menyuntikkan perintah SQL ke database yang ada di server. Cross-site scripting itu kita nyuntikin script di halaman web, tapi scriptnya jalannya di browsernya user. Jadi ditaruhnya di halaman web di server, dan scriptnya itu masuk ke halaman user dan jalan di situ. Oke, ini nyerang database. Kalau yang ini browser user yang diserang. SQL injection bisa dapetin data dan sebagainya. Yang ini bisa curi cookies, konten palsu, phishing dan sebagainya. Oke. SQL injection bisa dipakai untuk query SQL, cross-site scripting bisa ngerubah tampilan sih, gitu ya. Jadi kira-kira kayak gini lah bedanya. Oke. Kita akan coba SQL injection. Di sini saya akan jalanin server DVWA. DVWA ini DVWA server. Ini dia. Digi Ninja DVWA. Ini versi yang terakhir versi 1.10 kalau nggak salah. Saya pakai versi 1.9. Jadi versi versi di bawahnya. Oke, sekarang saya akan coba jalanin DVWA-nya. Adanya di sini. Korban mana korban? Ini banyak banget virtual machine-nya. Mana korbannya? Oh, ini dia. Ini ada server korban. Saya akan coba bentar. Saya cek dulu ya, dia connect-nya ke internet, networknya kemana. Oke, dia tidak di-attach. Masalah itu kalau di-attach. Saya akan bridge adapter ke LAN. ENP2S0 itu LAN. Dia punya, ini kebetulan ini komputer biasa, bukan laptop. Jadi nggak ada wifi-nya. ENP2S0. Ini masuk ke LAN. Harus dicek kayak gini, soalnya kalau saya pakai GNS3, dia langsung hilang interface-nya. Oke, kita akan coba jalanin ini. Start normal. Untuk ini sebetulnya kita nggak perlu sampai pakai Kali Linux sih sebenarnya. Kita pakai browser biasa juga bisa, nggak masalah. Oke. Intinya kita akan coba belajar bagaimana kita injeksi perintah ke dalam SQL. Cuman untuk itu ada baiknya harus ngerti SQL itu, apa database SQL itu seperti apa. Mungkin saya nggak tahu nih. Saya nggak yakin pada diajarin SQL-nya bener soalnya. Minta maaf aja, saya kadang-kadang nggak percaya dosennya ngajarnya bener. Jadi saya ngasih review dikit ya. Database SQL seperti apa.
Dari situ kita melakukan SQL injection. Kalau disederhanakan, kira-kira database SQL kayak Excel lah, kayak file Excel sih sebetulnya. Kalau mau disederhanain. Dulu saya pakai DBase3 dulu pada zaman dulu kala. Sekarang udah nggak ada DBase3 itu. Dulu pakai apa? Pakai ini saya tuh, pakai Apple. Oke, kita akan coba bagian 1, bagian 2 apa isinya. Wish CRF, remote code execution, directory transfers. Ini kita coba kalau bisa selesai, ya udah kita coba ini aja ya. Kita coba 2 bagian ini sekaligus hari ini kalau bisa. Kalau nggak bisa ya sudah, 1 aja. Tapi ini saya perlu ngajarin SQL dulu nih kayaknya. Nggak bisa langsung. Wih, lama banget on-nya. It's hilang. Oh, masih. Oke. Untuk belajar SQL, cara paling enak masuk jadi narasumber tuh. Oke, untuk belajar SQL, kita bisa masuk ke sini. Masuk ke SQL sini dapat nggak ya? Ini bisa dipelajarin SQL di sini. Ada create database, ada create table. Ini perintahnya kayak gini sih sebenarnya SQL. Oke. Kelihatannya ribet, sebetulnya enggak. Cara berpikirnya kayak Excel aja ntar. Oke. Dari situ nanti kita kebayang. Saya mau cari gini aja. Jangan SQL langsung. MySQL. Nah, di sini ada perintah SQL untuk pemula. Ini belajarnya dari sini ya. Perintah MySQL untuk pemula. Kita bisa belajar yang ini ntar. Ntar kita akan coba demoin yang ini. Oke. Ini perintah MySQL buat pemula. Jadi nanti SQL injection kita pakai perintah-perintah ini sih sebetulnya. Oke. Jadi perintah ini adanya di PHP-nya yang ngomong ke backend. Kemudian kita selipin perintahnya di ke arah backend-nya tadi. Gitu kira-kira. Tapi ini ngomongnya rada susah nih. Mudah-mudahan kebayang apa yang saya maksud. Ini ChatGPT nggak perlu. Oke, sekarang udah on belum? Oke, sudah nyala. Saya akan coba masuk dulu. Password 123456. Oke, clear layar. Ini udah lama nih. Ini servernya 1804. Sekarang tahun 2025. Berarti server ini sudah 7 tahun lama umurnya. Dipakai buat latihan mulu. Sudosu. Which nggak ada IP address ini. Wah, kacau. NP0 S3. Ini saya mintain IP address nih. Pakai DH client NP0. Jadi itu nggak ada IP addressnya ya? Nggak dapat IP address dia. Waduh. Padahal udah saya pastiin deep bridging. Kacau nih. Harus ulang lagi nih. Padahal udah bener perasaan tadi. Network. Bridge adapter. Bener. Oh, kabel connected-nya nggak dicontreng. La ilaha illallah. Coba. Kalau nggak kepaksa dapat sekarang. Jadi lupa dicontreng ya kabel connected. If config. Nah, ini sekarang udah dapat IP-nya 90. Oke, exit. Stres. Jadi lupa ini doang tadi. Jadi waktu di sini server korban ini harus di bagian setting. Ini di bagian network ini harus bridge. Kemudian di advance-nya nggak saya cek tadi, harusnya cable connected. Tadi nggak dicontreng, diokein. Nah ini Prometheus mode, itu adalah mode supaya kita bisa nyadap. Kalau deny dia nggak bisa dipakai buat nyadap nih.
Kalau allow all itu kita bisa nyadap. Kalau deny kacau. Itu ceritanya. Oke. Oke, ini udah beres, udah nyala. Sekarang kita 90 tadi IP-nya. Sekarang kita bisa nge-web dari sebelah sini. 192.168.090. Oke, ini oke. Squirrel Mail. Dia punya mail server. Ini mail servernya. Oke, buat latihan serangan ke email segala macam bisa pakai ini. Cuman untuk SQL injection kita makanya DVWA. Sini udah saya installin DVWA. DVWA 1.9. Ini dia. Oke. Ini buat latihan perangnya ada di DVWA. DVWA dapat di mana? Bisa diambil dari sini nih di GitHub. DG Ninja /DVWA ini buat latihan perangnya ambil di sini DVWA ini. Oke. Jadi silahkan diambil di sini DVWA-nya. Kalau kita nggak mau pusing, ini installnya sedang aja, nggak susah-susah amat sih sebenarnya installnya. Kalau nggak mau pusing kepala, bisa cari di Google Metasploitable. Bentuknya sudah coba diklik keluarnya apa nih? Ups. Ada yang di SourceForge biasanya saya ambilnya. Nah ini dia. Ada SourceForge. Ada yang file ISO. Ini keluar ISO-nya kagak ya? Ada Rapid 7 yang split table 3. Wah, dia kasih source-nya nih mah. Metasploit. Oh, ini cara ini bikin dari scratch ini ya. Nyebelin banget. Butuh BIOS-nya aktifin VT-nya atau ya udah terus RAM-nya 4,5 GB terus harddisk-nya 64 GB. Tapi ini bikinnya nyebelin karena ini dia bikin. Kalau nggak mau pusing, kita bisa sarannya kalau nggak mau pusing bisa ngambil ke sini tadi ke SourceForge Metasploitable. Ini di sini ada SourceForge, klik Metasploitable download, kita download di sini. Oke. Cuman saya udah download, berarti mendingan ke file aja buat kasih lihat aja. Ini gedenya sekitar nggak ada tulisan size-nya. Sekitar 600-an mega sih ini. Bisa di-download free. Oke. Tapi ini Metasploitable 2, yang terakhirnya tadi Metasploitable 3. Ya. Jadi ini bisa di-download, dalamnya sudah ada DVWA dan segala macam sih. Buat bolong-bolong segala macam udah banyak. Bisa kita latihan perang pakai Metasploitable ini. Oke. Kalau ini saya bikin sendiri, catatan bikinnya ada di sini. Ono Center ORID/wiki. Kali Linux. Ini di Kali Linux, di sini ada server korban. Kalau saya klik server korban, ini adalah cara bikin server yang buat latihan perangnya saya. Jadi bikin sendiri juga bisa sih sebenarnya. Kalau males ya download aja juga nggak masalah sih. Ini kalau bikin sendiri untuk keperluan kita. Jadi saya pengen apa-apa jadi enak karena download sendiri gitu ya. Yang ini adalah DVWA 19 yang kita pakai, yang saya pakai DVWA 19. Saya nggak ngupgrade, lagi malas ngoprek, ya udah pakai yang 19 aja. Jadi kita pakai yang ini sekarang. Masalah dengan DVWA 19 adalah dia pakainya PHP 5. Sementara sekarang udah PHP-nya 8. Ini nggak bisa diinstal di PHP 8. Tuh, ini 7 nih dia. Oh, dia minta 7 berarti. Sekarang udah 8 sih. Oh, ini ada 5-nya juga nih. 5. Oh, this module 7, enable module. Ya, kan ini kan diturunin nih. Disable module PHP 7, enable module PHP 5. Jadi si DVWA
1.9 itu makainya PHP 5. Nah, kalau kita pakai yang baru, kita harus nggak pakai PHP 5 sih, PHP 8 harusnya. Oke, ini kondisi udah jalan, bentuknya kayak gini. DVWA username-nya admin, password-nya password sih. Password. Tampilannya kira-kira kayak gini kalau DVWA. Never. Udah. Ini DVWA tampilan gini. Di sebelah kiri, ini adalah menu-menu buat kita serang kalau mau latihan ya. Di sini ada SQL injection, ada cross-site scripting, ada insecure captcha, file upload, file inclusion, command injection dan sebagainya ada di sebelah kiri ini. Kalau mau enak latihannya di sini klik dulu DVWA security-nya diklik di sini bagian sini. Di sini ada 4 pilihan buat security-nya, low, medium, high sama impossible. Impossible paling susah dihajar. Di sini bisa diklik sih. Nah ini dia. Low, medium, high, impossible. Kalau mau nggak bisa diserang, impossible. Tapi kalau kita latihan ya low aja, terus submit. Jadi kita pakai security-nya low di sini ya, supaya bisa diserang. Sekarang kita akan masuk ke SQL injection. Tampilannya kayak gini. Tapi sebelum saya masuk ke situ, saya harus praktekin. Jadi caranya gini. Saya masuk dulu ya. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sekarang saya masuk ke server itu. MySQL minus u root minus p 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini passwordnya sangat aman banget, tidak baik buat dicontoh. Bentar cek mic dulu, micnya oke nggak sih? Micnya oke, udah. Oke, jadi MySQL minus u root ini saya sambil monitoring chat ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat ya. Oke. Oke, sekarang saya masuk ke MySQL. Nah, sekarang saya ajarin dikit lah database seperti apa sebetulnya. Mana tadi perintah MySQL? Nah, ini database. Di sini, ini MySQL minus u root minus p, passwordnya masuk, terus kita bisa masuk ke situ. Kita bisa ngeset password rootnya, bisa di set ulang kalau mau. Nah, di sini langsung dia create database. Tapi saya biasanya kita bisa lihat dulu sih. Show databases. Kita bisa lihat pakai perintah show databases, database-nya yang mana aja. Oke. Di sini ada tes DB, ada yang defaultnya sih, yang ini doang sih. Information schema, MySQL, performance schema. Ini nih, default yang ini sama sys lah. Oke. Yang lain itu tambahan. DVWA itu dipakai untuk DVWA, database DVWA. Tes sama tes DB itu buat mainan. Oke, kita coba kita drop clear. Nggak bisa di clear ini, lupa drop database drop test. Mau nggak? Oh, tes. Drop database tes. Oke, hilang. Nggak bisa di clear, lupa Show databases, tesnya udah hilang. Drop database test DB. Oke, hilang. Coba kita lihat. Show database test DB udah hilang. Jadi tes sama tes DB udah hilang. Kita bisa bikin lagi database itu. Nah, ini harus sering-sering. Coba kalau mau lihat semua perintahnya, help mau nggak dia? Ini perintah-perintahnya di sini sih sebenarnya. Oke, ada clear, connect, go, help, no, peer, pager, source, status, system dan sebagainya bisa dilihat di sini sih. Tapi kalau mau gampang ya tanya ChatGPT juga bisa sih sebetulnya.
Kalau males, lihat aja ChatGPT. Oke, sekarang kita akan bikin database. Bayangkan ini sebagai file Excel aja ya. Jadi di file Excel, ini saya buka file Excel. Ini file Excel. Kita punya banyak kolom. Ini namanya tabel. Kita punya beberapa sheet di sini. Oke. Dan kita bisa bikin sheet lagi tambahan. Misalnya new sheet ada nggak ya? Insert sheet. Nah, kita bisa tambahkan sheet 2. Oke. Kita tambah ini ada sheet 2, sheet 1. Jadi database adalah makhluk ini untitled 1 tuh database. Terus dalamnya ada tabel namanya sheet 2, sheet 1 dan sebagainya. Masing-masing sheet itu ada kolom-kolomnya. Jadi database kira-kira kayak gitu sih. Oke. Jadi bayangkannya seperti ini. Kira-kira cara berpikirnya. Oke. Sekarang kita akan coba masuk lagi ke sini. Oke. Nah, di sini kita bisa bikin database. Create database 01. Oke. Ini masih kosong, belum ada tabel-tabelnya. Paste. Database taruh atas aja nih ya. Database tercreate, kita bisa show databases. Nah, kelihatan di sini ada database 01. Baru dibuat. Oke. Show. Kita pakai ya. Use database 01. Kita pakai sekarang database 01-nya. Show tables. Kagak ada tabelnya, masih empty. Dia nggak ada tabelnya. Jadi kita bisa bikin tabel. Tabel tuh yang ini sheet kalau di sini jadi sheet. Nah, ini sheet 2, sheet 1 itu tabel lah. Kira-kira kayak gitu lah cara berpikirnya. Oke. Deh. Jadi kita bisa create, kita bisa use. Nah, sekarang kita bisa kasih izin. Siapa yang bisa akses ke database tadi? Nah, caranya create, insert, select, delete, update, on. Nama database-nya apa? Di server mana? Kalau mau ini ya kasih bintang. Ke user apa, passwordnya apa. Jadi bisa kayak gitu sih untuk akses. Atau kalau mau males, grant all, ini ganti jadi all juga boleh. Jadi kita bisa bikin ini, klik kanan copy. Ini urusan perizinan lah. Paste. Ganti database 01. Username-nya misalnya username @localhost, passwordnya password user. Enter. Dia langsung dapat. Atau kalau kita males harus paste lagi deh. Ini kalau ini nggak bisa di ini ya. Ini bisa diginiin sih. Kalau mau males di all aja juga bisa sih. Kasih izin buat semua kerjaan ke database 01. Untuk sistem sama aja. Jadi cara ngasih izin kira-kira kayak gitu. Ini dibutuhin kalau kita lagi nginstall content management system CMS ya. Kan ada WordPress lah, ada apa lagi? WordPress, Drupal, apa segala macam. Kita butuh ngeset ini. Username yang akses apa, passwordnya apa buat database. Tapi ini harus dibikin rada susah ditebak gitu ya. User sama passwordnya dibikin susah. Kalau ini mah gampang ditebaknya. Username-nya username, passwordnya password user. Wah, udah gampang dah. Gitu ya. Dah. Sekarang kita bikin tabel. Cara bikin tabel, tapi kondisi harus use database dulu ya. Jadi kita harus berada di database yang mana, baru kita create tabelnya. Nah, di sini kita create tabel 1. Ada kolom namanya field 1 sama field 2. Field 1 itu integer, field 2 itu karakter, 10 karakter. Oke. Jadi kita create-nya kayak gini. Copy. Paste. Ini dia, kita bikin tabel. Kita bisa show tables. Kelihatan ada table 01. Coba kalau kita lihat database lain ya. Show
databases. Coba kita use misalnya DVWA. Kita pindah show tables. Tablesnya lain sih. Nah, kita ada tables namanya guestbook, ada tablesnya user. Sementara yang kita tablesnya namanya tadi tables 01. Kita use lagi, ganti ya. Kita tadi makanya apa sih? Database 01. Database 01. Show tables. Oke. Okay. Ini udah. Nah, sekarang kita, nah ini tadi show table sudah. Nah, sekarang kita bisa lihat kolom yang ada di table itu apa aja. Kolom tuh yang ini ya maksudnya kalau di file Excel tuh yang ini kolom-kolom ini apa aja. Kan biasanya kita suka kasih tulisan, misalnya nomor, nama, alamat, apalagi tanggal lahir, dan sebagainya. Oke. Nah, ini nomor, nama, alamat itu adalah masuk ke sini lagi. Ini adalah ini dia field 1, field 2 lah. Oke. Sekarang kita akan lihat kolom apa aja yang ada di tabel 01. Copy, paste. Ini field 1, field 2. Oke. Yang ini integer, yang satu lagi karakter. Dah. Sekarang kita masukin record, masukin catatan. Jadi insert into table 01 untuk field 1, field 2, value-nya 1 first. Oke. Paste. Titik komanya kurang. Nah, udah masuk. Kita bisa sekarang lihat isinya dengan cara perintah select semua dari table 01. Nah, kelihatan field 1 isinya 1, field 2 isinya first. Ini bisa kita isi lagi, misalnya saya isi 2 second. Titik komanya kurang. Kita bisa select all. Dah. Yang ini yang pertama, yang tadi pertama kita isi, yang ini yang kedua kita isi. Oke. Jadi makanya insert into table ini fieldnya. Nah, yang seru di sini adalah kemungkinan besar kemungkinan tabel ini punya banyak kolom sih. Kolomnya boleh banyak, tapi untuk record ini saya cuma ngisi di 2 kolom aja. Sah, bisa aja. Jadi bisa aja misalnya saya akan ngisi gini ya. Table 1, field 1 akan saya isi lagi. Field 2-nya nggak akan saya isi. Saya isi di sini, saya kasih 100. Tapi ini kosong. Sah juga sih. Titik komanya kurang. Coba kita lihat isinya apa sekarang, select. Nah, perhatiin di sini. Ini 100, di sininya 0. Jadi bisa keluar seperti itu ya. Jadi itu mainan database seperti itu. Tapi nanti kalau di web, proses ini dilakukan oleh PHP sih. PHP yang bikin dari interaksi dengan front end, dengan usernya yang lewat front end. PHP yang akan ngomong ke database ini. Oke. Sesuai dengan parameter yang dikasih sama si user. Kita bisa ngerubah database, alter table ini, add column field 3, karakter 20, bisa dirubah database-nya. Pokoknya geblek lah ini mah. Oke, coba sekarang kita bisa select. Nah, kita punya field 1, field 2, field 3, field 3, 0, 0, 0. Nggak ada isinya. Gitu. Nah, sekarang ini tadi ya. Kalau ini tadi select-nya, dia nambahin macam-macam nih. Kita tambahin lagi lah, biar seru. Field sampai field 5 ya. Alter table, add column. Nah, ini ada yang date, ada yang time. Ya, sah-sah aja sih. Nanti bisa dibaca-baca lah. Ini tipe datanya ya. Ada integer, ada karakter, ada date, time, dan sebagainya. Oke, sini saya akan tambahin biar sampai
kolomnya bisa sampai 5. Oke, kita lihat lagi. Dia punya field 1, field 2, field 3, field 4, field 5. 2, 3, 4, 5, 0 semua sih. Oke, jadi kira-kira cara mainnya kayak gini lah. Ya. Kita bisa create ini, create table, kita bisa insert into table, value-nya apa. Ini kalau kurang-kurang kita bisa nambahin manual sih. Oke. Nah, kita juga bisa, nanti bisa macam-macam. Ini kan select-nya bintang. Bisa juga select kalau field 1 sama dengan berapa, dari table 1 bisa sih. Bisa update, bisa diupdate, dan sebagainya. Jadi perintahnya kira-kira logikanya kayak gini doang. Kalau yang mau gombal bisa delete. Dari table 1 di mana field ini sama dengan 3 bisa hilang. Untuk yang field 3. Kalau udah saya bisa quit. Jadi ntar baca-baca yang ini. Jadi ini udah saya bikin cara make yang gampang banget lah. Oke. Udah saya quit. Saya akan quit di sini. Oke, udah keluar sekarang. Oh, tapi saya tetap butuh masuk nih. Buat SQL injection harus masuk, soalnya lupa. Oke, kita masuk. Sekarang kita akan lakukan SQL injection. Cara berpikirnya SQL injection. Jadi kalau mau ngerti SQL injection, caranya harus pakai ngerasain dari belakang codingnya seperti apa sih. Di Linux. Mana nih database ya? Ini dia. Ini database-nya. Perintah SQL di server DVWA. Kita sudah masuk nih. Minus uroot P1234556 passwordnya. Oke, kita udah use DVWA. Oh, saya masih harus use DVWA dulu. Use DVWA. Oke, udah pindah. Nah, sekarang kita akan ngelihat antara front end dengan back end. Kita front end-nya di sebelah sini lah. 192.168.90/DVWA 1.9. Jadi bentuknya kayak gini. Front end-nya kita akan coba masuk ke SQL injection. Masukin user ID-nya 1. Submit. Kita bisa lihat langsung keluar. First name admin, surname admin. 2. Submit. Gordon Brown 3. Submit. Hack Me 4. Submit. Pablo Picasso 5. Submit. Bob Smith 6. Submit. Kosong. Nggak ada. Jadi dia punya user ID sampai 6. Oke, dari admin sampai 5 tuh Bob Smith. Oke. Nah, ini kan tampilan dari depan. Di belakangnya seperti apa database-nya? Sebetulnya database-nya kira-kira kayak gini. Select first name, last name from tabel user where, di mana user ID sama dengan ID yang kita kirim dari front end. Misal kalau 1 kita ambil yang ini aja. Kelihatan admin. 2 Gordon Brown. 3 Hackney. 4 Pablo Picasso. 5 adalah Bob Smith. Ini tampilan di back end. Kalau kita kasih perintah bentuknya kayak gini. Kalau di back end ya, di belakang layar. Kalau di depan layar bentuknya kayak gini nih. Mana tadi? Ini depan layar. Oke, bentuknya kayak gini. Kalau kita perhatikan baik-baik, saya masukin kata kuncinya 1 doang. Dia keluar admin. Kalau kita lihat codingannya kita ngasihnya kutip nih. Ada kutip. Kita lihat 1 aja dulu ya. Nih, kutip, 1 kutip. Jadi angka 1 yang ini dapatnya dari variabel
dari yang variabel yang menerima inputan dari user nih. Variabelnya namanya $ID atau apalah. Mana sih? Sorry, ini udah nggak dipakai. Ini nggak dipakai. Ini dia variabelnya, $ID. Ini nerima input dari web user. Bisa nggak kita masukin sesuatu yang ngaco? Gitu, misalnya kayak gini. Dodol. Submit. Kosong, nggak bisa dimasukin apa-apa tuh berarti. Gila. Sorry. Gila. Nggak bisa masuk. Cuman kalau nanti ngobrol sama anak-anak hacker segala macam buat SQL injection, mereka biasanya pakai rumus. Masukin kata satu, kutip, atau dari sini dulu ya. Mouse saya, mouse nggak bisa gerak kacau. Mouse nggak bisa gerak. Mouse-nya kacau nih. Mouse-nya nggak bisa gerak nih, kacau dah gue. Wah, kacau. Oh, mati nih. Ini mati. Oh, jalan lagi. Alhamdulillah. Mouse-nya udah jalan lagi. Oke. Stres nih. Deh. Oh, alah. Oke. Nah, coba kita tes dulu ya. Kita tes pakai perintah dari sini. Select first name, last name for user where user ID sama dengan 5. Atau kita lihat contekannya langsung aja ya, biar nggak usah mikir saya. Ini lagi nggak bisa mikir soalnya. Ini udah, nah kita kasih perintah seperti ini. Oke, saya kasih perintah kayak gitu ya. Jadi sebetulnya apapun user ID-nya, or atau 0 sama dengan 0. Ini atau true. Ini sebenarnya true sih sebetulnya. True itu benar. 0 sama dengan, iya jelas 0 sama dengan 0. Ya iyalah 0 sama dengan 0. Sekarang kita masukin ini ke sini. Paste. Oke. Langsung keluar semua nih. Admin, Gordon Brown, hack me, kasut. Ini saya ambil. Kalau kita lihat tadi polanya di sini adalah segini yang dimasukin sama hacker. Copy. Jadi persen kutip spasi or spasi kutip 0 kutip sama dengan kutip 0. Kutip yang ujung 2 nggak dipakai. Copy saya kirim lewat depan. Ini buat ngetes pertama kali SQL injection, kayak ini contoh ngetesnya. Nah, langsung keluar nih, admin, Gordon Brown, hack me, Pablo Picasso, Bob Smith. Ini keluar 2 dari depan. Bisa nggak diganti yang lain? Ya, bisa sih. Nah, kalau hacker biasanya kayak gini caranya. 0 sama dengan 0, 1 sama dengan 1, kayak gitu-gitulah. Kalau saya, bisa saya enak jidat sih sebetulnya. Ini bisa diganti misalnya dodol sama dengan gila sama dengan gila gitu. Ya jelas gila sama dengan gila kan, enter. Nah, keluar juga. Bisa nggak dari depan? Jadi sebenarnya bisa sih. Bisa kita ambil, kita kirim dari depan juga bisa. Jadi kalau hacker nggak kayak gitu. Hacker biasanya 0 sama dengan 0. Iyalah, nggak keluar sih. Coba kita ambil lagi. Klik kanan, copy, masuk sini, paste. Lah nggak mau. Ya udah, dodol kutip spasi sama dengan gila kutip bukan sama dengan di sini or gila sama dengan kutip gila. Oke, submit. Keluar juga admin, keluar semua. Jadi ini adalah langkah pertama buat ngecek. Kita bisa
kasih perintah tambahan nggak di samping variabel yang normal kita masukin. Ini variabel normalnya kan cuma 1, 2, 3, 4, 5 sih. Kita masukin perintah tambahan bisa nggak? Ya udah keluar, gila sama dengan gila keluar semua nih. Oke, udah. Sekarang kita coba. Waduh, aduh, lagi ngajar. Halo, halo, halo. Cepetan nyalain. Pakai microwave lagi. Belum. Recording in progress. Aduh, sorry. Ini udah nyambung lagi belum ya? Tadi ada yang nyalain microwave jadi ngejepret listriknya. Mudah-mudahan masih jalan nih. Ini masih jalan nggak ya? Coba saya share screen lagi. Aduh. Ntar, udah kacau semua. Coba ini masih jalan. Oke. Ini kalau coba ini ada pertanyaan dari Bintang. Modal SK biasanya bisa ngasihin duit ya, Prof? Sekarang udah kecil sih duitnya. Kecuali dipakai buat nyuri. Itu ya bisa, tapi tidak baik. Ini mudahan masuk ya. Ini masuk nggak? Jual database-nya di dark web. Kalau nggak ketangkep. Kalau ketangkep urusannya parah. Soalnya kalau kena ngebocorin data pribadi urusannya 5 miliar kena dendanya 5 miliar. Kalau itu perusahaan 50 miliar. Jadi horor sih sebenarnya. Kalau saya mendingan cari duitnya buat pentestnya. Kalau pentestnya oke. Cuman kalau dengan modal SQL injection doang agak susah buat pentest doang. Kalau dengan modal SQL injection. Soal segala macam modalnya. Oke. Tadi internetnya mati. Mudah-mudahan udah jalannya udah oke ya. Oke, nah sekarang kita lanjut. Mana sih? Oke, ini udah. Nah, sekarang ini kita udah bisa ngetes. Oke, si database bisa kita injek dari luar karena kita bisa nyelipin perintah OR di sini. Jadi harusnya si tukang coding, programmernya, nggak boleh sampai ada kayak gini-ginian. Kalau ada kayak ginian, diblokir. Langsung putusin aja lah sambungannya. Kita bisa pakai mod security lah buat ngatasin hal seperti itu. Kira-kira kayak gitu. Oke, ini cara perintah yang lain lagi. 1, 2 sama dengan 2. Bisa lagi. Tadi kalau saya dodol, gila sama dengan gila lah. Itu buat ngetes bisa tembus nggak dikasih perintah dari luar. Nah, setelah kita bisa nembus perintah dari luar, kita bisa tambahin perintah lagi, union di sini. Ini kalau di back end, kita bisa kasih perintah lengkap.
select first name last name from tabel user where user ID sama dengan persen or 0 sama dengan 0, union select null version. Ini versionnya adalah versi MySQL-nya versi berapa. Saya masukin ke backend dulu. Wait, salah. Ini kuliah yang tadi pagi. Ini dia. Salah. Backend gue mana ya? Ini ya. Oh, ini dia. Oke, saya masuk lagi sini. Saya paste di sini. Ini naikin ke atas. Susah banget ya pakai zoom nih. Macem-macem. Enter. Titik koma. Kelihatan versinya 5725. Ini versi berapa? 5 tahun yang lalu lah. Kira-kira versi sekarang nggak 57 sih. Udah berubah. Jadi kita bisa lihat versi dari database-nya di sini. Nah, bisa nggak kita kirim dari depan? Kita kirim dari depan, caranya mas kirimnya segini banyak, klik kanan copy, masuk sini. Oke, ke bawah, nih dia. Dapat versinya. Oke, nah sekarang, jadi kita ngikutin perintah ini aja sih sebetulnya. Nih sekarang, ini udah dapat versinya. Di sini kita tambahin lagi user. Ini yang penting banget. Kita pengen tahu user apa yang akses ke database. Jadi kalau mau ngerti kenapa sampai kayak gini, harus ngerasain instalasi WordPress, instalasi content management system ya, CMS. Baru tahu bahwa oke, waktu kita ngeset instalasi content management system, kita perlu ngeset database-nya apa, username password-nya apa. Nah, ini kita bisa tes dari jauh sih sebetulnya. Oke, user yang akses siapa. Ambil, klik kanan copy. Paste. Dah. Nah, ini penting. Di sini kondisinya usernya root at localhost. Jadi itu jadi menarik karena user yang akses ke database root. Nah, ini jadi enak nih. Root tuh berbahaya banget karena root bisa kemana-mana ceritanya. Jadi yang bikin kacau yang root yang ini, karena bisa kemana-mana. Oke. Nah, ini kita bisa kerjakan juga dari front end. Kita ambil segini, klik kanan copy, kita akan kirim di front end. Kita bisa lihat sama root at localhost keluar di situ. Oke. Sekarang kita lanjut. Kita udah tahu root, sekarang kita pengen tahu database yang dipakai, database namanya apa sih? Kalau di backend, perintahnya segini panjang sih sebetulnya. Yang penting ada union select null database. Itu yang penting nih. Nih, paste. Ini kelihatan bahwa nama database-nya DVWA yang kita pakai. Oke. Nah, kita bisa kerjakan hal yang sama di sini. Di front end. Nih, dapat DVWA. Udah dapat nih. Nah, sekarang kita masukin lagi. Udah DVWA-nya dapat. Sekarang kita pengen tahu tabel yang ada apa aja sih namanya. Kita bisa lihat di information schema table sih sebetulnya. Oke. Jadi select first name last name, union select tables name from information schema tables. Gini panjang. Nah, ini kita akan dapat semua nama tabel yang ada di dalam database MySQL yang di sini ya. Ini tabelnya banyak banget. Ini nama-nama tabel yang ada di sini. Bejibun. Nama tabel-tabelnya gila-gilaan. Jadi ada karakter set, client statistik, correlation, kolom, apa buah, bejibun dah, banyak banget. Oke. Ini masih sedikit kategorinya. Kalau kita sudah pegang
yang server, banyak server ya ini bejibun-jibrut sih. Oke, nah kayak gini. Yang kita tertarik dari tabel ini biasanya tabel user sih sebetulnya. Ada user nggak? Ini ada user, ada beberapa user. User, summary, apa segala macam. Ada lagi nggak di atas yang users? Ini ada user privilege, apa segala macam. Kita tertarik dengan user. Kenapa user jadi menarik? Karena di situ ada username dan password biasanya. Nah, kita pengen tahu, bisa nggak kita hajar username passwordnya sih sebetulnya. Oke. Nah, kita pengen lihat, nih ya, table name from information schema tables where table name like user. Kasih persen di sini. Oke, ini yang penting di sini. Jadi kita ngeluarin yang ada kata-kata usernya aja. Kalau nggak ada kata-kata user nggak usah dikeluarin dah. Kalau nggak punya kepala segala macam keluar. Oke. Ini ada user privilege, user statistik, users, user variabel dan sebagainya. Kalau si DVWA itu adanya users. Ini DVWA nih. Yang lain bukan DVWA. Jadi khusus buat makhluk yang ini punyanya DVWA nih satu. Oke. Jadi kita akan hajar khusus untuk tabel users. Kalau nggak percaya kita kerjain juga di depan deh, biar kerasa lah depan belakang. Ini dari front end kita hajar juga. Ini keluar dan ini nama-nama tabelnya ya. Ada user privilege, user statistik, users, user variable by thread, user summary dan sebagainya. Oke. Sudah beres. Sekarang kita kita pengen lihat si tabel user ini punya kolom apa aja sih dalam tabel users ini. Kalau kita belum tahu, kita kepaksa ngerjain satu-satu nih. Kolomnya apa aja? Di users, user ini kolomnya apa aja? Jadi caranya nanti, ini kan users pakai S. Yang user kolomnya apa? Jadi kita bisa lihat kolom name sama table name. Oke. Kita lihat di sini. Nah, di sini yang penting di sini ada user ID, ada user name, ada password. Ini dua penting nih. Username passwordnya ada di situ. Yang lain nggak penting. Oh, ini ada username nih. Sorry. Jadi ada user, ada username, ada password. Nah, sekarang kalau yang user kayak gimana nih? Coba kita lihat kalau nggak pakai S ya. Nah, ini ada nih dia. Oh, ada nih. Ada host, user, select privilege, insert privilege, update. Nah, ini buat si MySQL. Oke, ini usernya MySQL. Jadi kita bisa cek satu-satu. Yang kira-kira ada username passwordnya. Yang ini nggak ada passwordnya, nggak ada. Oh, ini ada password lifetime doang. Passwordnya sendiri nggak ada di sini. Ini nggak ada passwordnya nih. Jadi dia udah lebih jago nyimpennya. Jadi passwordnya nggak ada kalau yang di tabel user. Oke. Jadi ya kalau kenyataannya seperti ini teknik evaluasinya. Jadi kita lihat, oke, yang ada tabel usernya apa aja. Kalau kemarin waktu itu saya demo barengan Dimas dari Backtrack. Dulunya sebelum Kali Linux Backtrack ya. Dari Indonesia Backtrack Community kayak gitulah. Dia nyerang ke dia nyerangnya ke e-commerce-nya punya Israel sih. Parah, jebol. Kalau dia tertariknya bukan user password dia tertariknya kartu kreditnya berapa, nomor kartu, ada nggak nomor kartu kredit, ada ternyata. Udah dihajar database-nya, di download kartu kreditnya, dapet. Aduh, parah banget dah. Bisa kayak gitu. Nah, ini udah dapet kayak gini. Sekarang kita pengen, ini kan baru dapat kolom, nama kolomnya. Sekarang kita pengen lihat isi kolomnya. Khusus untuk first name, last name, username, sama password. Jadi yang ini ada username, password. Jadi first name, last name, username, password.
dari tabel users. Tabel users ada banyak, ada beberapa kolom, yang kita lihat cuma 4 aja. Yang lain nggak dilihat. Jadi caranya kayak gini, makanya concat ya. Oke, kita select, ambil. Nah, ini dapat. Jadi ini first name, last name, first name, last name, username, password. First name, last name, username, password. First name, last name, username, password. Cuman perhatiin passwordnya semua bukan di enkripsi ini sebetulnya, di hash. Dia pakai hash. Hashnya kemudian hash yang dipakai. Jadi harus belajar lagi ya. Di PHP itu ada berapa fungsi hash untuk nyimpen password. Yang ini hashnya pakai MD5. Hash yang ini MD5 sih kebetulan. Ya harus ngeliat polanya nih. Kalau polanya kayak gini kayaknya MD5 deh. Gitu. Ya harus belajar aja. Cara belajarnya gini lah. Cara belajar. Pakai ChatGPT aja sih sebetulnya. Apa saja fungsi hash di PHP, berikan pola, bukan file ya, pola hasil hash masing-masing. Jadi ada banyak ada berapa. Yang ini MD5 yang sering kita pakai. MD5 ini bentuknya kayak gini polanya. Ini ada SH1 polanya kayak gini. Oke. Dia 32 karakter heksadesimal. Yang ini 40 karakter hex juga. Ini 180 bit. Jadi kita kalau ngelihat kita bisa tahu, oh ini pakainya apa? SH1. Oh ini makainya polanya pakai SH256, 512, RIPE MD 160, Whirlpool segala macam, polanya kira-kira kayak gini. Nah yang ini agak ribet karena ini banyak nih. Habok dulu. Kalau yang ini adalah pakai Bcrypt, Argon I2 dan sebagainya. Ini polanya kayak gini. Jadi masing-masing akan kelihatan polanya. Oh, pola ini punya sini, pola ini punya sini. Gitu ya. Udah dapat. Yang ini kebetulan yang kita sorry maaf. Yang kita yang ini nih, MD5. Cuman 30. Ini yang paling blow on lah kira-kira. Teknik apa? Hashing itu bukan encryption sih sebenarnya, mengacak aja dia, ngacak. Dan konsekuensinya adalah kalau katanya sama, ini ChatGPT keluarnya kayak gini nih. Kalau dia, jadi pola ini bisa ada mappingnya, ada tabelnya. Kalau kata-kata saya gini, polanya kayak gini. Jadi dia nggak ngerandom. Kalau encryption random banget, bisa random. Jadi kacau banget kalau encrypt. Nggak bisa dijebolin, lebih susah. Kalau ini tabel sih intinya. Oke. Nah, sekarang dengan ketahuan pola seperti itu dan kita udah dapet ininya, lalu kita kerjain dari depan juga ya biar kelihatan kalau di depan bentuknya kayak gimana. Ini panjang loh ini udah. Injeknya udah panjang. Nih kita masukin dari sini lagi. Nih kayak gini bentuknya, panjang. Oke. Nah kalau kita perhatiin bentar, ada yang sama nih sebenarnya. Ini 5F 4D, ada yang sama nih. Nah ini nih, sama nih. 5F 4D, F99 belakangnya. F99 sama. Jadi passwordnya admin sama passwordnya Bob Smith sama. Ini dua sama nih. Jadi ini dan ini sama ya. Dari polanya kita tahu bahwa ini passwordnya sama. Karena kita tahu admin passwordnya adalah password, berarti Bob Smith passwordnya adalah password. Cuman yang lain kita belum tahu passwordnya apa. Oke. Nah, dengan kondisi seperti ini kita tahu ini MD5. Kita perlu ngejebolin MD5 ini. Caranya ngejebolinnya gampang sih.
Kita colong aja, Mas. Kalau nggak colongnya dari sini. Masukin sini. Alah, nggak bisa dikecilin. Ini ya. Ini buang. Yang kedua, Gordon B. Ini yang ketiga, Hackme. Ini yang keempat, Pablo Picasso. Yang kelima adalah Bob Smith. Bob Smith sama admin sama persis. Ini coba lihat atas sama bawah. 5 FF 4 DCC 3 3B5AA 3B5A 765 D61 D61 D832 D832 7DB 7DB 882 CF99 sama persis. Jadi atas yang pertama dan yang kelima sama persis. Jadi passwordnya sama itu dua. Gitu. Jadi kalau pakai MD5 kelihatan, kalau sama kelihatan sih. Karena dia bentuknya tabel sih sebetulnya. Ini kita copy aja. Kita mau ngejebolin. Jadi caranya paling gampang adalah bagaimana cari aja web web crack MD5. Jadi kita cari web yang bisa nge-crack MD5. Ini CyberHub SA, online public hashing cracking. Ya udah kita coba inilah percobaan. Gue belum pernah juga pakai yang ini. Wah, ini punya orang Arab, men. Arab. Kagak ngerti. Orang Arab, Saudi SA, Saudi Arabia. Mana ya? Baru ditutupin sekarang. Oh, ini Crackstation nih lumayan nih. Ini kelihatan banget ini jahat nih, crackstation.net ya. Dan dia bisa bukan hanya MD5, tadi kebaca dikit dia bisa SH1 apa segala macam. Oke. Nih, dia bisa MD5, bisa SH1, SH224. Gue coba yang SH1 dulu ya. Iseng aja, iseng. Ini kan ada MD5, ini ada SH1 ya. Ini kalau ChatGPT jadinya kayak gini nih. Kita coba ini. Jebol apa kagak deh. Cobaan aja iseng. SH1. Saya bukan robot. Crack hash. Oh, belum dapat. Dia unknown. Dia masih belum berhasil. Jadi gini cara kerjanya dia sih sebetulnya. Jadi ini harus ada yang sudah ngejebolin sebelumnya, terus dia simpen tabelnya. Sebenarnya gitu doang sih. Dia nggak ngejebolin beneran sih sebenarnya si Crackstation ini nggak ngejebolin nggak. Tapi harus ada yang sudah pernah ngejebolin, terus dia punya tabelnya. Kalau kalimatnya kayak gini, ininya kayak gimana? Hasilnya kayak gimana? Jadi kalau yang DVWA udah sering banget orang ngejebolin, jadi dia bisa karena udah punya tabelnya sih. Jadi susah kalau belum punya tabelnya, lumayan mabuk jebolinnya. Oke, sekarang saya akan jebolin makhluk ini. Klik kanan copy, masuk ke Crackstation, paste. Ini udah, ini 55-nya dimasukin, gedein bisa nggak? Oke. Jadi ini yang 5 password ini ya. Admin, Gordon Brown, Hackme, dan sebagainya. Saya bukan ini, robot, crack hash. Ini langsung hijau dapat semua. Jadi ini password, ini ABC123, Charlie, let me in, password. Perhatiin, ini atas sama ini sama. Udah
kita udah prediksi karena dari ini nama filenya sama ya. Jadi dia langsung tahu itu sama, tapi yang lain bisa jebol. Kenapa yang lain bisa jebol? Karena yang lain itu sudah banyak yang berusaha ngejebolin dan akhirnya dia punya tabelnya. Jadi ini sebetulnya yang dilakukan adalah tidak ngejebolin, tapi dia ngeliat tabel aja. Karena udah ada yang pernah ngejebolin gitu. Deh, dapat. Nah, ini sekedar info aja ya. Ini kalau kita perhatiin passwordnya semua satu kata. Password ABC 123 Charlie let me in, satu kata semua. Jadi kemarin teman-teman lagi ngobrol iseng di antara kita lagi ngobrol gimana caranya biar bisa kalau password nggak bisa dijebolin. Jadi caranya gampang sih sebetulnya. Dikasih spasi aja. Ini ABC spasi 123, udah nggak bisa dijebolin. Jadi password dikasih spasi aja atau bikin kalimat. Ini spasi adalah spasi password spasi yang spasi susah spasi dijebolin gitu. Pakai spasi ya. Itu nggak bisa dijebolin tuh kalau spasi. Soalnya software-software yang buat ngejebolin password semua rata-rata berasumsi passwordnya nggak ada spasi. Jadi nggak bisa dijebolin kalau password, kalau ada spasinya udah susah. Jadi sebenarnya gampang sih buat ngamanin diri dari jebol-jebol itu pakai password yang pakai spasi. Itu aja sih. Mudah-mudahan diterima tuh password spasinya. Kalau di Linux diterima, tapi nggak tahu situs-situs ada yang terima nggak. Kadang-kadang ada yang komplain nggak mau pakai spasi. Nah udah kacau udah kalau yang gitu. Udah jebol, cuma gitu doang sih prosesnya. Nah kita percobaan, kita nyoba yang rada ngaco dikit ya. Saya punya waktu berapa menit lagi? 42 menit lagi. Kita coba ngaco pakai ini kali kita settingnya kita rubah, coba network bridge advanced cable connected. Oke. Sekarang kita akan pakai tool yang otomatis yang ada di Kali Linux. Salah satu yang bisa kita pakai buat ini adalah SQL Map. Kita bisa langsung ngehajar, nggak seribet apa sih tadi, nggak seribet itulah, nggak seribet manual. Kita lebih otomatis pakai tool. Cuman kita punya masalah karena ini yang kita serang adalah DVWA. DVWA itu harus login dulu, ada username password. Konsekuensinya kita harus dapetin cookies supaya kita bisa masuk tanpa masukin password ya. Harus dapetin cookiesnya dulu. Nah, masuk ke sini. Nah, ini SQL Map. Kita bisa contoh SQL injection ke DVWA dipakai SQL Map. Ini dia. Nih. Nah, yang seru dari SQL Map ini adalah dapetin yang ini, cookies ini. Cookies ini fungsinya buat apa? Buat dapetin supaya kita bisa bypass username passwordnya. Jadi kita harus dapetin cookiesnya. Cookies itu kayak apa ya sebenarnya? Sederhananya kayak kunci supaya kita nggak usah masukin username password lagi buat akses sih. Jadi cookiesnya. Jadi kita harus kita sadap dulu jaringannya, harus ada orang yang lagi akses ke sana pakai username password. Tadi udah dapat cookiesnya baru kita babat pakai SQL Map. Oke. Perintahnya cuma sama semua kalau dilihat ini URL-nya ini, cookiesnya ini. Nah, yang beda di belakang ini. Ini minus DBS. Kita bisa lihat database name-nya apa aja. Di sini ada DVWA. Kemudian kita hajar lagi di sini pakai database yang DVWA. Saya pengen lihat tabelnya apa aja sih yang ada di situ. Nanti kita bisa lihat tabelnya nih. Tabel yang di username di database DVWA. Kita lihat ada 2 tabel di sini. Kemudian untuk tabel users, ini kan tabelnya ada 2 tabel, guestbook sama users. Kita pakai tabel users, kolomnya apa aja dalam tabel users langsung keluar di kolomnya ini semua.
Kemudian dari situ, nah ini yang paling gombal, ini adalah dump. Jadi di VWA tabel user kita dump password yang ada. Di sini dia akan pakai dictionary-nya user share, ini dictionary yang dipakai. User cell SQL-nya text wordlist.zip. Oke. Press enter. Nanti dia berusaha crack, dapetin nih sebenarnya. Password ini ABC123 Charlie, let me in, dan password. Terus dia kasih ini ya, kasih apa sih namanya? Dia kasih tabel. Ini hasilnya. Untuk username admin, passwordnya adalah password. Smith, passwordnya password. Brown, ABC123, me, Charlie, Picasso, let me. Jadi ntar keluarnya kayak gini kira-kira. Kita akan uji nyali, bisa nggak kita kerjain dari sini sekarang pakai Kali Linux yang relatif lebih baru. Ini pakai Kali Linux 4 tahun, 5 tahun yang lalu apa lebih, nggak tahu, udah lupa. Jarang saya pakai soalnya. Oke, ini dia. Oh, ini mah servernya. Ini dia. Oke. Kali. Oke, kita udah masuk ke dalam Kali Linux-nya. Bisa digedein nggak ya? Sistem mana? Sistem setting, display. Kita naikin biar ada enak liatnya. Keep this configuration. Paling nggak seginilah. Bisa digedein lagi sih sebetulnya. Kita udahlah, cukup lah ya. Terkelamaan nih urusannya. Oke, sekarang kita akan browse. Kita harus jalanin kalau yang apa sih? Yang normal kita harus pasangin proxy sih. Ntar, proxy-nya tuh ini Burp Suite lah. Kita harus pasangin Burp Suite. Jadi supaya kita jadi proxy, semua orang yang berinteraksi di jaringan pakai kita sebagai proxy. Dari sebagai proxy kita bisa lihat cookies. Nah sekarang saya pakai Wireshark nih sekarang untuk dapetin cookies. Sudo su kali Wireshark. Oke, kita harus sadap, capture, start. Oke. Sekarang kita masuk 192.168.0.90 DVWA 1.9, enter. Oke. Username lagi. Admin, passwordnya adalah password, enter. Not now. Kita masuk ke menu SQL injection. Oke. Ini udah masuk ke SQL injection yang sama. Kemudian kita cobain masuk ke Wireshark. Oke, ini dia Wiresharknya. Capture, stop. Nah, sekarang kita pilih destination-nya, IP yang ada IP address-nya 192.168.0.90. Oke, ini dia. Udah dapet yang komunikasi antara 90, ini kayaknya IP-nya 95, bener kagak? Oke, if config. Ini 95 nih ya.
IP-nya kali Linuxnya 95, 90 ada servernya. Oke, tutup. Nah, sekarang kita pengen ini komunikasi awal, sync acknowledge. Nah, di sini ini ada login. Ini login. Ini masuk. Ya udah di sinilah kira-kira. Saya pengen lihat cookies-nya sih sebenarnya. Wow. Di HTTP-nya e-tag kita cari cookies. Ini dia cookies dapat nih. Di cookiesnya ya ada di get, bukan di HTTP biasa. Kalau get ada cookiesnya nih. Kalau di get itu ada cookiesnya. Ini dia cookies dapat lagi. Jadi yang get gitu ya. Jadi perhatiin ada 2 get ini, ada cookiesnya. Security law, PHP session ID, ses ID, senoli apa segala macam. Nah ini harus dicolong ini sebenarnya. Ini colong ini sebenarnya. Ini cookies. Gimana cara nyolongnya? Gimana cara nyolongnya biar kecolong beneran ini? Copy value. Value dari copy. Ini dia dapat. Iya. Dapat cookiesnya. Sekarang kita hajar pakai ini. Ini nggak bisa copy paste soalnya dari sana. Kita harus copy paste dari sini nih. Oke, salah. Sini salah. Ini udah. Saya salahin dulu ya biar dapat media. Deh. Nah, kita harus buka contekan. Saya nggak hafal juga. Saya jangan khawatir. Saya nggak hafal. Center wiki. Oke. Kita masuk ke Kali Linux. Terus turun ke bawah, kita masuk ke masuk ke Metasploit. Database. Ini dia. Oke. Ini ya. Nih. Harus dibenerin tapi ininya. Ya. Harus dibenerin. Masuk di sini 90. Nah, ini cookies yang seru nih. Oke, kita colong dari atas sini. Jadi kalau ajaran yang normalnya sih pakai Burp Suite sih, cuma males pakai Burp Suite, udah sadap aja udah. Burp Suite dia pada dasarnya pakai proxy sih.
copy selection. Oke. Enter. Dia mulai nyerang. Do you skip test payload? Udah, skip aja. Yes. Ini ngetes. Nih pakainya SQL versi berapa sih, intinya gitu aja sih. Ini lagi ngetes dia SQL versi berapa. Oke. Dia dapat parameter ID vulnerable, bisa di SQL injection. Oke. Oke. Jadi kita bisa tahu bahwa ID ini, kita jebolnya .id, kita tahu dia vulnerable, kemudian dia tahu juga MySQL-nya versinya 5.7. Oke. Dia pakainya Percona di sini. Percona itu MySQL juga sih. Jadi kita bukan MySQL yang aslinya, dia pakai forknya, turunannya lah kira-kira. Nah, ini kira-kira ada dapat kayak gini. Ini kita dapat apa sih? Udah dapat enumeration dari database-nya, dia versi apa, berapa sekarang. Sekarang kita coba fingerprinting lebih dalam lagi, -B. Oke. -B. Oke. Nah, ini kelihatan dia adalah 5725 Percona fork, kemudian fetch data text file under /home/ kali ini. Oh, ini mah buat kita aja ya. Your SQL map version is outdated. Ya, outdated juga udah lumayan baru kali. Deh, sekarang kita pengen lihat database. Alah. Salah. Mana SQL? Ini SQL. Kita akan cek pakai minus DBS. Oke, kita coba ganti minus. Ini saya gedein aja biar enak lihatnya ya. Mana gedeinnya sih? View. Edit, zoom in. Iyalah. Zoom in lagi. Zoom in lagi. Zoom in lagi. Zoom in lagi. Sekarang kita akan pakai dulu layar lah biar ada enak. Nah, ini diganti DBS. Kita lihat database sistem yang ada apa aja. Nah, ini kelihatan ada database 01. Nih, ada DVWA, Information Schema, MySQL, Performance Schema, SQL Map Test, SIS. Jadi kita bisa lihat ada 7 yang operasional. Yang kita tertarik adalah DVWA. Ini udah dapat, kita tarik DVWA. Jadi caranya adalah ini -D DVWA, -D besar sama tables untuk ngelihat tabel apa aja yang ada di situ. Oke. Salah pencet. -D DVWA minus tables. Sorry. Jadi kita bisa lihat ada 2 table, guestbook sama user di database DVWA. Jadi ada 2 guestbook user, kita tariknya yang usernya, jadi kita akan pilih user table-nya. It's
Mana yang udah kebuka? Ini dia. Oke. Jadi sekarang minus D DVWA, table sudah dapat. Sekarang kita lanjutkan minus D DVWA, minus T users, minus kolom. Kolom apa aja yang ada di situ. Jadi mirip banget sih cara kerjanya sama. Oke. Ini perhatiin kuncinya ada di cookie ini ya. Minus T users, minus kolom. Nah, kita bisa dapat kolomnya apa aja yang ada di database tadi. Dan di sini kelihatan tipenya apa. Dia punya karakter 15 karakter, 70 karakter integer, 15 karakter timestamp, karakter password. Oke. Passwordnya itu di hash. Kita tahu di hash itu. Nah, sekarang kita akan lanjut. Iyalah. Sampai sini kita dapat kolom-kolomnya apa aja. Sekarang kita akan dump. Oke. Dump itu ngehack langsung. Sorry. Iyalah. Nah, ini ganti jadi dump. Oke. Dictionary based attack, yes. Oke, ini ke atasin. Ini lagi ngejebol. Dapat E99 A18 ABC 123. Satu lagi Charlie, terus yang lainnya 11 berapa? Password. Ini passwordnya udah 4 dapat. Ya udah cuma 4 doang sih. Karena yang satu lagi sama passwordnya. Dah beres, jebol. Jadi kita bisa tahu ini passwordnya adalah password, username-nya adalah admin. Oke. Username yang ini Gordon B. Ini admin, passwordnya password. Gordon B, passwordnya ABC123, 1337, passwordnya Charlie, Pablo, let me in, Smithy, password. Deh, jebol semua langsung. Ini pakai 2 cara, jebol semuanya. Oke. Cuman ini Anda beruntung karena kita pakai MD5. Kalau pakai yang lain lebih horor nih. Kemungkinan jebolnya lebih kecil sih. Jadi sebetulnya ini digampangin karena kita memang milih supaya tadi security-nya low. Jadi di sini sih kuncinya bentar. 192, 168, berapa tadi? 90 ya? DVWA. Nah, karena kita set security-nya di sini low. Ini low. Jadi gampang jebolinnya. Kalau dibikin lebih tinggi lebih susah jebolinnya. Jadi susah buat demo belajar susah. Gitu, kira-kira gitu. Coba kita akan coba cross-site scripting, bisa nggak ya? Coba. Oke, kita akan coba.
Ini nggak ada jam ini. Ini saya udah mulai teler nih sebenarnya. Kan kemarin nggak tidur di IT Camp. Bentar. LLM. Sorry. Kali Linux. Kita coba dulu ya. Kalau nggak berhasil ya udah. Males. Reverse engineering nih dia. Oke. 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 Tes 1. Jadi kita coba pakai tes 1, message-nya alert gitu ya. Oke, kita cobain dulu. Basic exploit test. Name-nya tes 1. Oke. Hello tes 1, cobain. Wah, ini balik lagi. Oke. Bisa nggak gue langsung gini? Nah, ini keluar kayak gini nih. Jadi keluarnya di browser kita, this is cross-site exploit test. Jadi keluarnya kayak gitu ya. Jadi caranya tadi diginin di script aja alert ini. Jadi dia jadi keluar alert sih di sini. Iyalah, lari lagi ke tempat lain. Oke, nggak keluar. Oke, kita coba ini ya. Tes 2. CNN refuse to connect. Oops. TTS CID. Coba connect dengan www portal. Nggak keluar. Ini kita bikin payload buat backdoor ke ini ya. Ini buat backdoor ke sana. Bentar.
Kita coba aja ya. Percobaan aja nih mah. Mudah-mudahan bisa lah. Cobain. Sembilan puluh. Oh, nggak ada. Harus coba-coba lagi lah. Udah lama saya nggak pakai ginian soalnya. eh atau kalau mau bisa ditanya ke ChatGPT. Tapi ini buatkan script XSS untuk latihan hacking pentest lah. Di DVWA 1.9. Biasanya suka nggak mau, tapi kita lihat mau nggak dia. Kita coba terakhir ya. Ini udah jam 8.46. Ini udah teler. Udah mulai nggak bisa mikir. Kalau keluar skripnya kita coba, kalau gagal ya udah. Minggu depan kita DVW udah disiapin, admin password, payload yang paling mendasar adalah ARET. Itu udah. On error udah. Ya paling coba kayak gini doang sih. Paling dasar ini udah kita kerjain tadi. Bentuknya image, tapi bukan image ini, script. Tapi ini IMG. Oke, kita cobain aja ya. XSS lagi keluarnya. Ya udah cuma gitu doang sih. Tapi ini bisa kita, ini kan XSS. Ini mah sederhana banget ya. Gak ada lagi yang ya udah pasti jalannya gitu. Coba kita tanya ke Grok ya. Tanya ke Grok. Grok suka rada ngaco soalnya kadang-kadang. Sorry. Oke, kita cobain. Coba kita kasih yang ini ya. Seram kalau yang ini. Bisa juga di sini nih. Hack by Onowe Purbo. Parah. Coba mana sih? Alah, ini dia. Hack by. Walah, bang gitu doang. Tapi background yang merahnya nggak keluar. Padahal dia minta background merah nih. Oh, ini keluar merah. Hack by. Oh, hack. Keluar merah. Itu sih.
Ada lagi ini, kalau ini ada kita cobain yang ini. Oh, SSS by Anowe Purbo ini keluar nih di sini. Bisa lucu-lucu lah. Jadi cari-cari aja nih. Ya udah, orang udah serem, padahal ini cross-site scripting sih. Itu hanya di komputer kita ya. Di komputer kita aja. Di komputer lain sih enggak sih. Gitu ceritanya. Oke, saya tutup dulu, sampai sekian dulu. Mudah-mudahan bisa